Ini babu majaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pun sudah dibahas ya tentang uban. Nah, sebelum masuk ke bab, di sini antum bisa lihat yang punya buku sama kayak kita. Di situ ditayangkan tentang penampakan rambut Rasulullah alaihi wasallam yang diambil dari Istanbul, musim Istanbul. Begitu ya. Nah, ini ada penampakannya. Yang tidak punya ini boleh dilihat ya. Di sini ini bagusnya, salah satu buku ini adalah bagusnya ini. Kurang lebih begitulah. Ya, walaupun kita belum pernah ke Istanbul, tapi kurang lebih begini gambarnya. Apalagi sekarang di YouTube juga sudah banyak. Terlepas ini benar ataupun tidak, nah kita tidak tahu bab ini. Kemarin sudah dibahas. Ya, masalah nisbah kepada rambutnya Rasulullah jelas ada hadisnya. Tapi yang kita lihat ini atau yang ada di mana-mana sekarang, benarkah itu rambutnya Rasulullah SAW? Itu perlu penelitian. Ya, perlu penelitian ulang, perlu dikaji ulang, terutama dalam bab sisi kajian ilmiah, yaitu bab sanad ya. Supaya tidak kita berbohong menisbahkan sesuatu kepada Rasul padahal itu bukan Rasul. Apakah termasuk berdusta? Iya. Jadi hadis yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang mengatakan sesuatu, menisbahkan, mengaitkan sesuatu kepadaku, ini perkataan Rasul, ini perbuatan Rasul, ini sunnah Rasul, padahal aku tidak pernah mengatakan, aku tidak pernah menganjurkan. Apa kata Rasulullah? Silakan mengambil tempatnya di neraka Jahannam. Walaupun tujuannya untuk kebaikan. Kita lihat ada di sini orang pada malas sholat berjamaah. Kita buat hadis-hadis yang aneh-aneh. Kita bilang Rasulullah bersabda, bla bla bla, sehingga orang pada ke masjid. Tapi dengan hadis yang palsu, tetap hukumannya neraka. Karena telah berdusta kepada Rasul. Artinya berdusta untuk tujuan baik ataupun sebaliknya untuk menghancurkan Islam, itu dua-duanya dijamin neraka oleh Allah. Nah, kalau tentang rambut bagaimana? Kalau kita tahu ini bukan rambutnya Rasulullah, ternyata ini kita katakan ini Rasulullah, kita rambutnya panjang, kita cari rambutnya agak aneh begitu kan, yang kelihatan lama, yang lawas, kita masukkan ke botol yang bagus, yang kaca, kita bilang ini rambutnya Rasulullah, kita bilang ke orang. Dan orang percaya aja, apalagi yang ngomong saya gitu, apa kiai gitu kan, yang punya nama di mana-mana, saya dapat warisan rambutnya Rasulullah. Padahal itu jelas bukan rambutnya Rasulullah Alaihi Wasallam, bahkan diambil mungkin dari sampah yang sudah berkelihatan lama rambutnya, kemudian dikasih minyak, dimasukkan ke dalam tempat seperti itu. Orang mau percaya aja. Kalau orang percaya, mungkin karena dia orang awam, tapi dia yang tahu betul bahwa itu bukan rambutnya Rasulullah, dikatakan ini rambutnya Rasulullah, ini bahaya. Tapi kalau dia bilang ini rambut nih mirip kayak rambutnya Rasul, ini mirip kayaknya kayak rambutnya Rasul. Tapi kalau kedengaran sampai ke luar, ini berubah menjadi ini rambutnya Rasul, hilang kayak rambutnya itu jadi hilang. Sama halnya di Jeddah itu ada biasanya kalau jemaah haji itu salah satunya adalah jalan-jalan ke pantai yang ada Masjid Terapung. Untuk yang umroh juga demikian. Nah, di sana ada sepeda besar. Nah, kata mutawiknya, yuk kita jalan-jalan melihat sepeda Nabi Adam. Padahal aslinya sepeda Bani Adam, sepeda anak cucunya Nabi Adam. Tapi jadi beberapa tahun kemudian berubah menjadi yuk kita jalan-jalan melihat sepedanya Bani Adam. Dari Bani menjadi Nabi Adam. Logikanya ada nggak masuk. Memang gedenya luar biasa, besar sekali, 4 meter diameternya itu rodanya. Tapi ditempel di atas kayak tugu jadinya oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk ya sebagai hiasan jalan lah begitu. Secara logika pun orang juga harusnya ngeh, mana ada di zaman Nabi Adam sepeda, kan itu. Tetapi kenapa orang jadi percaya? Memang orang itu begitu, sesuatu yang aneh dan nyeleneh senang ya, senang. Makanya kita termasuk orang senang ditipu, tak pernah ditepati. Baik, masuk kepada bab berikutnya, bab yang kelima, bab tentang ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bab ini terdapat 8 hadis ya, 8 hadis ya, kita akan baca yang tidak sama atau yang sama kita abaikan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam rahimahullah taala dari Qatadah, beliau mengatakan qultu li Anas bin Malik. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik,
hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Apakah Rasulullah SAW pernah menyemir rambutnya yang sudah beruban pastinya? Itu kata Qatadah kepada Anas, Qatadah tabi'in, bertanya kepada sahabat, orang yang paling tahu tentang Rasul. Wahai Anas, kan kamu orang dekatnya Rasul, abdi dalamnya Rasul. Kamu pasti tahu dong hal-hal yang tidak tahu, yang tidak diketahui oleh orang lain. Apakah Rasulullah selama hidupnya pernah menyemir rambutnya yang sudah beruban? Begitulah kurang lebih jawabannya, terjemahnya. Qala lam yablughu dzalik innama kana syaiban fi sud'aihi walakin Abu Bakrin khataba bihinai wal katam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan beliau tidak sampai menyemirnya. Jadi Rasulullah tidak pernah menyemir rambut. Kenapa? Karena ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sedikit. Ya, karena saat itu beliau yang beruban hanya beberapa, itu pun di kedua pelipisnya. Di sini ada putihnya sedikit. Ya, sehingga tidak disemir-semir, kan umumnya rambut bukan pelipisnya, ya kan, begitu logikanya. Itu menunjukkan bahwa ubannya Rasulullah sangat sedikit dalam umur seperti itu. Namun Abu Bakar menyemir rambutnya yang memutih dengan daun pacar atau katam. Salah satu jenis untuk bahan untuk menyemir adalah dengan pacar atau dengan katam. Artinya Rasulullah tidak melakukan, tapi Abu Bakar melakukan, dan Abu Bakar tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas perintah Rasul. Maka perbuatan Abu Bakar dihukumi seperti hadisnya Rasul dalam hal ini. Apalagi ditambah lagi nanti banyak ditemui beberapa hadis menunjukkan hal tersebut. Jadi logikanya Rasulullah tidak disemir. Kenapa? Karena yang putih, kata Anas, di zamannya Anas mungkin sepengetahuan Anas hanya di dua pelipisnya doang. Masa pelipis yang disemir? Kan yang disemir adalah ke kepala umumnya. Bahkan kepala disemir pun kadang-kadang pelipis nggak disemir. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik. Qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Aku pernah menghitung pada rambut dan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ubannya Rasulullah pada rambut dan jenggot kurang lebih hanya 14 uban, 14 helai saja. Itu kata beliau. Jadi sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Samurah, waqad su'ila an syaibi, beliau pernah ditanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'b. Kalau beliau pakai diminyakin maka enggak kelihatan putihnya, tapi kalau tidak kelihatan putihnya. Itu kata Jabir. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, inna ma kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa min 20 sya'ratan bayda. Kalau Anas mengatakan kurang lebih 14. Kalau yang ini, hadis ini mengatakan kurang lebih 20-an. Berarti belasan lah sampai 20. Ya kalau kita ingin menggabungkan beberapa hadis antara 14 dengan 20 berarti belasan jenggotnya Rasul. Ya kan, karena namanya ngitung jenggot dari jauh kan nggak mungkin Rasulullah dipegang jenggotnya dihitung kan, nggak. Jadi ngitungnya kenapa berbeda? Mungkin kurang lebih ditebak sekian ya jenggotnya Rasulullah. Ya namanya jenggot ada yang lempit, ada yang kelahitan, ada yang jadi kalau berbeda itu hal yang wajar. Ini perkiraan sahabat. Kemudian dalam hadis yang lain Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, qad syibta ya Rasulullah, dalam riwayat, ya Rasulullah engkau telah menjadi uban, engkau punya uban ya Rasulullah. Qala sayyabatni hudan. Ya betul, aku menjadi beruban. Kenapa? Karena surat Hud dan Waqiah wal Mursalat wa amma yatasaalun wa idza samsu kuwirat. Jadi ulama mengatakan sebab ubannya Rasulullah sebab tumbuhnya ubannya Rasulullah itu perubahan yang terjadi pada Rasulullah itu bukan karena mikirin dunia. Kalau kita kan stres karena banyak utang, maka beruban. Beban hidup terlalu berat, mau uban. Rasulullah tidak, karena mikirin ayat-ayat Allah yang begitu sangat mengerikan. Karena pada ayat-ayat ini, pada surat-surat ini Hud, kemudian Waqiah, Mursalat, amma yatasaalun, wa idza samsu kuwirat, itu banyak terdapat tentang kisah-kisah kejadian hari kiamat dan kejadian setelah hari kiamat.
Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebab secara khusus adalah firman Allah Ta'ala ya dalam beberapa riwayat, termasuk pendapat Al-Imam Ibnu Jauzi dan sebagainya. Ada beberapa riwayat juga kepada tabi'in, Rasul beruban itu kenapa? Dalam riwayat yang lain karena surat Hud, bil khusus pada perintah Allah, fastaqim kama umirta, wahai Muhammad tetaplah engkau istiqamah, tetaplah engkau komitmen konsisten di jalan di mana engkau diperintahkan. Nah, dari situ maka ulama mengatakan bahwa istiqomah itu perkara yang paling berat dalam kehidupan kita. Menjaga istiqomah itu berat, sangat-sangat berat. Mau melakukan amalan baik berat, sangat berat. Tetapi untuk menjaga amalan yang istiqomah itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Tidak semua orang mampu. Makanya dikatakan al-istiqamatu khairu minal karamah. Bahkan alfu karamah. Satu istiqomah kita dalam agama karena Allah sesuai dengan itibaknya sunnahnya Rasulullah itu jauh lebih baik daripada karomah atau bahkan 1000 karomah. Itu istiqomah nilainya ya. Maka orang istiqomah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang berikutnya juga sama, cuma di sini dikatakan aku menjadi berubah karena Hud dan teman-teman Hud ya tadi surat Amma Yatasaalun, Al-Waqiah, Al-Mursalah dan sebagainya. Baik. Dua hadis terakhir. Ini juga menunjukkan tentang Rasulullah pernah memakai dua pakaian akhdaran, dua pakaian berwarna hijau. Ya, Rasulullah pernah memakai pakaian setelan berwarna hijau dan beliau telah beruban rambutnya, ya, telah beruban rambutnya dan ubannya beliau saat itu berwarna kemerah-merahan. Karena mungkin kalau uban masih sedikit kan warnanya biasanya nggak putih jreng, tapi ada sedikit merah-merah, apalagi ketika terkena sinar. Ini kata seorang rawi dalam bab ini. Hadis yang terakhir dari bab ini adalah berkata kepada Jabir ya tentang ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Apakah di kepalanya Rasulullah ada uban? Ya, ada beberapa uban. Di tengah di tengah kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memakai minyak rambut maka tidak kelihatan dan juga tidak pakai minyak rambut terkadang kelihatan. Nah, ini beberapa catatan pada hadis ini. Kemudian saya tambahkan sedikit ya tentang bab ini. Tentang bab yang uban ya, bil khusus uban. Pertama tadi dipertegas ya pada bahasan yang tadi itu, bahasan yang di akhir-akhir terutama pertengahan akhir dibahas tentang sebab munculnya uban pada Rasulullah. Jelas ya kalau secara umum munculnya uban itu memang perubahan ya, usia atau perubahan ada hormon dan seterusnya sehingga berubahlah zat yang pewarna rambut dalam tubuh kita. Nah, Rasulullah SAW juga sama. Karena faktor itu tentunya, tetapi beliau lebih cenderung beruban karena mikirin mentadaburi ayat-ayat Allah dan surah Allah Subhanahu wa taala. Dan beruban merupakan fitrah manusia. Bahkan Nabi pun juga beruban sebelum Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surat Maryam ketika berkisah tentang Maryam dan sebelum kejadian Maryam tentang Nabi Zakaria. Beliau juga mengatakan qala rabbi inni wahnal 'adami minni washta'ala ra'si syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah menjadi lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbal alamin, wahai Tuhanku. Jadi beliau berdoa ketika melihat keponakannya jatuhnya, Maryam itu ditanya. Jadi yang merawat Maryam ini kan pamannya adalah Nabi Zakaria, penjaga Baitul Maqdis. Maryam itu wanita yang sangat solehah, wali Allah lah, ya wali Allah ibaratnya. Jadi beliau pernah datang ke tempat Maryam di luar waktu buah, di luar waktu zaman buah. Ditanya, dari mana ini wahai Maryam? Apa katanya? Wa min indillah. Dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian ini Nabi Zakaria berpikir, walaupun saya sudah tua begini enggak punya anak, Allah mampu memberikan anak.
Kenapa Allah mampu memberikan sesuatu di luar waktunya kepada Maryam? Saya lebih bisa lagi karena saya nabi. Maka dia berdoa dengan doa ini. Nah, tetapi ini kaitannya tentang hal tersebut. Tapi kaitannya yang kita bahas, ternyata beliau pun sudah beruban, menunjukkan umurnya sudah tua. Jadi orang beruban itu menunjukkan sudah dewasa ya, sudah tua. Baik, kalau hari ini banyak anak muda beruban, berarti angan-angannya kayak orang tua ya, walaupun masih umurnya masih muda begitu. Baik. Kemudian dalam Islam ternyata orang yang uban itu ada banyak manfaat. Yang pertama sebagai pengingat ajal. Jadi apa manfaat uban dalam Islam? Ya nanti kita bahas apa hukumnya mencabut ya kan, kemarin sudah disinggung. Ternyata ada manfaatnya. Uban itu sebagai pengingat. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Subhanallah. Ini ayat menggambarkan bagaimana kondisi orang kafir yang tidak beriman atau muslim yang jauh daripada agamanya. Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umur bagi kamu? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Telah panjang ku kasih waktu hidup di dunia wahai fulan, kenapa Anda tidak taat kepada aku? Kenapa Anda tidak mengambil pelajaran dari banyak kejadian yang sudah terjadi? Wa ja'akumun nadir, bahkan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Pemberi peringatan ini ada dua. Eksternal itu orang lain. Nabi, Rasul, dai, ustadz, teman. Tapi kemudian dari eksternal, internal adalah dalam tubuh kita, yaitu apa? Perubahan pada bentuk badan kita, termasuk perubahan warna rambut. Itu termasuk peringatan dari Allah. Itu peringatan dari Allah. Bahkan dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah bercerita ya, menceritakan ya, sanadnya tidak jelas sih memang, tapi bercerita tentang ini kisah Israiliyat sebenarnya. Nabi Ibrahim. Jadi ada perjanjian antara Nabi Ibrahim dengan malaikat maut. Bagi malaikat maut, sebelum kamu datang kepadaku untuk menyambut nyawaku, tolong kasih aku peringatan. Sekian lama tidak berjumpa, tiba-tiba datang malaikat maut. Setelah memberikan salam, wahai Nabi Allah, wahai Khalil Allah, aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyambut nyawamu. Nabi Ibrahim marah. Dalam buku itu Nabi Ibrahim marah. Sekali lagi sanadnya tidak jelas. Ini kisah Israiliyat. Nabi Ibrahim marah. Wahai malaikat, kan sudah ada perjanjian di antara kita berdua. Kalau kau mau mencabut nyawaku, tolong kasih aku peringatan. Apa katanya? Loh, telah banyak datang peringatan kepada kamu. Mana? Enggak pernah ada datang ingatkan saya mau mati. Bukankah kanan kirimu orang sudah meninggal, katanya. Bukankah kanan kirimu sudah meninggal? Apakah engkau tidak ingat kalau hari ini tetanggamu yang meninggal, suatu saat engkau yang akan meninggal. Kalau hari ini kau yang memikul keranda jenazahnya, suatu hari engkau yang akan dipikul. Itu kata malaikat maut. Kemudian yang kedua, bukankah kamu pernah merasakan sakit panas? Oh iya, sering. Itu adalah mukadimah maut, katanya. Yang ketiga, bukankah pada rambutmu telah berubah yang jadi hitam menjadi putih? Oh ya, banyak sudah. Itu adalah peringatan dari Allah, katanya. Nah, kaitannya dengan yang saya maksud dalam ayat ini. Nah, tentang hadis tersebut, ya, wallahu alam tentang kesahihannya, tetapi tidak bertentangan dengan ayat yang sama-sama tadi kita dengarkan. Jadi salah satu peringatan dari Allah dalam tubuh kita sendiri adalah perubahan pada anggota tubuh. Satu di antaranya yang paling gampang dilihat adalah perubahan warna rambut. Itu peringatan dari Allah. Maka uban sesungguhnya adalah satu makhluk Allah yang berfungsi memberikan peringatan bagi kita. Bro, kalau dulu ente bolehlah makan daging sekenyangnya, makan sate kambing sekuatnya. Sekarang sudah mulai putih, ingat ya, ada rambu-rambunya sudah nggak bisa lagi. Kalau dulu makan sate jeruan seneng banget kalau ya kan. Sekarang sudah hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kau sudah putih rambutnya, begitu. Kalau dulu kau bolehlah olahraga sejauh mungkin, naik sepeda, tidak ada gunung kecuali telah kau daki. Hari ini sudah nggak bisa. Kenapa? Sudah mulai putih rambutnya. Ini peringatan dari Allah sesungguhnya agar kita kembali kepada Allah. Taib. Yang kedua, menjadi cahaya yaumul qiyamah. Dalam riwayat Baihaqi, hadisnya insyaallah sahih, Rasulullah dikatakannya dalam riwayat, syaibu nurul mu'min la yushibu rajulun syaibatal fil Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah wa rafa'a biha darajah. Subhanallah. Syaibu nurul mu'min.
Uban, rambut yang berubah menjadi putih itu katanya adalah cahaya bagi seorang mukmin. Berarti semakin banyak yang putih semakin banyak cahayanya. Alhamdulillah ada di sini yang sudah mulai banyak, berarti bapak banyak cahayanya. Ya. Kalau merujuk pada hadis Baihaqi ini. Dan tidaklah seseorang beruban dalam Islam. Jadi dia berubahnya dalam Islam, ya. Dia beruban tapi dalam Islam, melainkan kelak ya ubannya tersebut akan dihitung sebagai suatu kebaikan. Setiap helai rambut yang beruban dihitung menjadi satu kebaikan, bikulli syaibati hasanah. Setiap satu helai rambut putih satu kebaikan. Wa rufi'a biha darajah, dan diangkat dengannya satu derajat tingkatan. Subhanallah. Jadi semakin banyak ubannya jangan malu, ya. Itu semakin tinggi derajatnya dan semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah cahaya. Dia adalah cahaya bagi seorang mukmin, terutama nanti pada hari kiamat, ya. Terutama bagi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, uban itu menambah wibawa karena umur semakin sepuh, ya, semakin banyak pengalaman hidupnya. Tentunya orang menunjukkan orang ini sudah tua, perlu dihormati, berarti wibawanya masya Allah. Itu jika dia beruban, tidak nampak muda terus. Kan ada orang awet muda, ada orang awet tua. Nah, awet tua ini biasanya berwibawa. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramul dzi syaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk dari pengkagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban. Jadi orang yang beruban karena sudah tua, berwibawa, ya, banyak pengalaman hidupnya, maka wajib untuk dihormati. Tandanya dari mana? Sudah beruban. Ya, sudah beruban itu sebagai tanda dia ini sudah banyak pengalaman hidup. Manis dan pahit sudah banyak, getir banyak sekali, ya kan. Makanya dia kena diabetes karena kebanyakan makan manis. Kena darah tinggi kebanyakan makan garamnya. Nah, itu salah satu di antara sebabnya. Taib. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara bahasan tentang hal tersebut. Yang terakhir ya, tambahan, apa hukum mencabut syaibah atau syaib, mencabut uban. Mencabut uban. Sebagian ulama mengatakan haram, tapi ada sebagian mengatakan makruh. Sebagaimana dari hadis yang tadi itu. Tadi sini ada teksnya sedikit berbeda. Man syaba syaibatan fil islami kana lahu nuran yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dalam teks yang lain. Barang siapa yang beruban dan dia dalam Islam, ubahnya dalam Islam, sebagai muslim dia beruban. Uban kan manusiawi, tapi dia ubahnya dalam kondisi muslim, dia istiqomah dalam agamanya, maka setiap rambutnya itu menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang tadi dikatakan setiap rambutnya menjadi satu kebaikan dan tingkatkan satu kebaikan, satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini banyak teks, ya, dalam hal ini banyak teks yang telah diriwayatkan dari itu. Karena itulah maka ada hadis Nabi Muhammad SAW, hadisnya hasan, Rasul melarang, la tangtiful syaib fa innahu nuru yaumal qiyamah. Janganlah kau cabut uban karena dia akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Hadisnya kemudian lanjutannya mirip, ya, lanjutannya mirip. Maka tidak berarti dari hadis ini tidak boleh mencabut rambut, tetapi Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud tidak boleh di sini hanya bersifat makruh. Beliau tidak sampai kepada haram, walaupun sebagian mengatakan enggak boleh, ada larangan di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Nawawi mengatakan makruh. Yukrahu natful syaib. Beliau mengatakan makruh mencabut uban. Ya, jangan jadikan mencabut uban sebagai pekerjaan harian atau mingguan. Besok mau ketemu tamu, hari ini dirapi-rapi dulu. Ya, besok mau ketemu besan, mau ketemu besan, biar kelihatan muda terus, ya kan. Tanya, "Mbah, Abah kan sudah jadi abah, cucunya sudah 10, kok masih nggak ada yang putih ya rambutnya?" Kan kalau laki-laki dibilang begitu, walaupun dia nggak ngomong, dia bangga dan senang. Memang gue awet muda, ya kan. Maunya begitu, walaupun kakek-kakek, tapi kalau dipanggil masih muda, walaupun mukanya kelihatan cuma senyum tipis, tapi hatinya senang banget. Manusia memang pada umumnya senang dipuji, walaupun pujian kita gombalin dia, tapi senang digombalin, ya, sama dengan istri kita juga senang digombalin.
Masya Allah, makananmu paling enak sayangku seluruh dunia. Nggak ada di dunia kayak begini. Iya, dia asin banget. Mana orang dijual ya kan. Engkau wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Dalam hati, yang ada di rumah ini, yang ada di hadapanku. Di luar sama lebih banyak. Nah, perempuan ini senang digituin ya. Dan itu sunnatullah memang ya. Begitupun laki-laki ternyata juga senang digituin. Abang memang sudah tua tapi masih perkasa. Ya kan? Abang masih sudah tua tapi Masya Allah dan seterusnya. Ini senang ya, itu manusiawi banget. Nah, untuk itu untuk hal seperti itu kadang-kadang mengorbankan sunnah, mengorbankan perintah agama. Dan ini tidak diperbolehkan demi mendapatkan ridho manusia, mengorbankan agama Allah. Termasuk perkara uban, itu agama Allah. Itu ada nilainya di mata Allah, ya kan? Kalau di luar sana nggak ada nilai, tapi kalau udah masuk Islam, bahkan rambut putih pun bernilai. Ma'asyiral muslimin, bayangkan itu. Kalau di sana kan banyak rambut-rambut bertebaran putih-putih, nggak ada nilainya. Tapi kalau udah dalam Islam, rambut putih pun ada nilainya dalam Islam. Hasanah, meningkatkan derajat, nur pada hari kiamat. Orang menghormati ya orang yang sudah putih dalam Islam. Demikian ya sekedar tambahan tentang bab uban ya. Insyaallah taala semoga hal ini menambah kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Islam, dan semakin yakin kita dengan sunnah Rasulullah, dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sekali lagi kesempurnaan Islam dan kedetailan Islam. Semua dibahas, semua diatur, ada contoh dan aturannya dalam Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Tafadhal silakan. Ya, saya pikir tidak ada ya. Waktunya juga sudah lewat ya. Mungkin ada sebagian mau tugas. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.